Gimana kalau saya bilang kalau pesan-pesan kebencian dari era Nazi itu sebetulnya nggak pernah benar-benar hilang? Mereka cuma, ya, ganti baju aja. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas gimana caranya propaganda yang umurnya udah puluhan tahun ini dikemas ulang dengan sangat cerdik untuk audiens modern. Saking cerdiknya, bisa jadi Anda bahkan nggak sadar sedang mengonsumsinya. Oke, kita akan mulai investigasi ini seperti detektif. Kita mulai dari satu barang bukti kecil, sebuah selebaran lokal yang kelihatannya biasa-biasa aja. Dari situ, kita akan ikuti jejaknya untuk mengungkap strategi yang jauh lebih besar, sebuah buku pedoman propaganda modern, dan apa sih tujuan akhir di balik semua ini? Oke, kita mulai dari contoh yang nyata ya. Coba bayangin, Anda dapat selebaran gratis di kotak surat. Judulnya Lassaner Bote, dari sebuah kota kecil di Jerman. Kelihatannya sih peduli sama komunitas lokal. Tapi, selebaran inilah yang akan jadi kunci kita untuk membuka seluruh dunia propaganda modern. Kalau kita lihat sekilas, isinya tentang apa sih? Keluarga, masa depan anak-anak, keamanan nasional. Kedengarannya nggak ada yang radikal kan? Justru sebaliknya. Ini adalah kekhawatiran yang dimiliki banyak orang. Dan inilah langkah pertama dari propaganda yang efektif. Mereka bicara dengan bahasa audiensnya, menyentuh keprihatinan mereka yang paling mendasar. Coba deh perhatiin slogan ini. Pekerjaan menghormati pria dan wanita. Anak memuliakan ibu. Siapa coba yang bisa menentang kalimat kayak gini? Kedengarannya seperti kutipan inspirasional yang bisa kita temuin di mana aja. Positif banget kan? Nah, tapi disinilah kita harus berhenti sejenak dan mulai curiga. Kenapa ya mereka pakai frasa yang begitu puitis dan spesifik? Datangnya dari mana? Karena dalam dunia propaganda, nggak ada satu kata pun yang dipilih secara kebetulan. Yuk, kita coba tarik tirainya. Dan ini dia jawabannya. Ungkapan anak memuliakan ibu itu bukan kutipan inspirasional biasa. Itu adalah kutipan langsung dari Adolf Hitler yang terukir di salib ibu, sebuah medali dari rezim Nazi. Tentu saja nama Hitlernya nggak disebut sama sekali. Ini persis seperti racun yang disajikan dalam cangkir yang indah. Ada contoh lain nih. Kami berjuang untuk masa depan anak-anak kami. Slogan ini ditampilkan seolah-olah berasal dari dinding Berlin yang hancur di bulan Mei 1945. Gambarnya heroik, putus asa, tapi juga penuh perjuangan. Ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah upaya untuk membangkitkan emosi yang sangat spesifik. Taktik ini bahkan ada namanya, Durchhalte Propaganda, atau propaganda untuk bertahan. Ini adalah bahasa yang dipakai Nazi di hari-hari terakhir perang, untuk mendorong orang terus berjuang melawan kekalahan yang sudah di depan mata. Dengan memakai bahasa yang sama, mereka seolah-olah bilang perjuangan kita hari ini melawan imigrasi itu sama heroiknya dengan perjuangan terakhir di Berlin. Nah, ini membawa kita ke masalah utama yang dihadapi para ekstremis modern. Mereka nggak bisa begitu saja mencetak ulang poster-poster dari tahun 1930-an. Dunia sudah berubah. Jadi pertanyaannya, gimana caranya menjual ideologi lama di dunia yang baru? Inilah dilema mereka. Di dalam lingkaran internal mereka, kekaguman pada Hitler dan Nazisme itu adalah perekatnya. Tapi di luar sana, di hadapan publik, simbol dan ideologi itu beracun. Kalau dipakai terang-terangan, ya sama saja dengan bunuh diri politik dan sosial. Jadi, gimana cara mereka berkomunikasi dengan dua audiens yang berbeda ini secara bersamaan? Solusinya, pergeseran media. Lupakan deh teks tebal dan sulit dibaca seperti Mein Kampf. Coba pikirkan kekuatan audio dan video. Mendengar suara Hitler yang bergemuruh dalam pidatonya, itu jauh lebih membakar emosi daripada membaca teks yang padat. Ini adalah propaganda yang dirancang untuk era digital, cepat, emosional, dan gampang banget buat di-share. Dari dilema inilah lahir semacam buku panduan tidak resmi. Serangkaian taktik yang dirancang untuk menyelinap di bawah radar, menyebarkan pesan mereka tanpa membunyikan alarm publik secara langsung. Yuk, kita bedah 3 strategi utamanya. Anggap aja ini 3 alat utama di kotak perkakas mereka. Pertama, provokasi publik untuk bikin heboh dan menarik perhatian. Kedua, memanfaatkan celah hukum untuk menunjukkan identitas mereka secara diam-diam. Dan ketiga, yang paling penting, membangun narasi tandingan untuk mengubah cara orang melihat sejarah itu sendiri. Oke, kita lihat taktik pertama, provokasi murni. Pada tahun 1978, seorang neonazi bernama Michael Kühnen melakukan sesuatu yang sangat berani sekaligus menghina. Dia dan para pengikutnya turun ke jalan mengenakan topeng keledai dan membawa papan bertuliskan, "Saya, si keledai, masih percaya bahwa orang Yahudi dibunuh dengan gas." Ini bukan sekedar protes biasa. Ini adalah teater jalanan yang sangat provokatif. Mereka secara sadar meniru taktik penghinaan publik yang dipakai oleh pasukan SA Nazi, menciptakan kejutan maksimal dan mendobrak tabu terbesar di Jerman pasca perang.
Taktik kedua ini lebih halus, main petak umpet dengan hukum. Di Jerman, simbol-simbol Nazi seperti swastika itu dilarang keras. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mencari simbol-simbol dari era yang sama yang entah kenapa bisa lolos dari jerat hukum. Contoh terbaiknya adalah matahari hitam. Simbol ini asalnya langsung dari lantai marmer di sebuah kastil yang jadi pusat kultus SS. Tapi karena simbol ini tidak pernah menjadi simbol publik resmi Nazi, secara teknis ini legal. Ini memungkinkan mereka untuk memakai identitas mereka secara terang-terangan, semacam pesan visual tersembunyi yang hanya dikenali oleh orang-orang yang tahu. Sebuah rahasia yang tersembunyi di depan mata. Oke, jadi kita sudah lihat ada provokasi dan ada simbol tersembunyi. Tapi semua ini mengarah kemana? Apa sih tujuan akhirnya? Nah, jawabannya adalah tujuan yang paling ambisius dari semuanya, menulis ulang sejarah itu sendiri. Para ahli menyebutnya narasi tandingan historis fiksi. Ini bukan lagi cuma soal punya pendapat yang berbeda tentang masa lalu. Ini adalah tentang menciptakan sebuah alam semesta alternatif, di mana fakta-fakta yang tidak menyenangkan dihapus atau dicap sebagai palsu dan digantikan oleh fiksi yang lebih nyaman bagi mereka. Gimana cara kerjanya? Begini, mereka membangun semacam jembatan imajiner. Di satu sisi, ada Perang Dunia II yang mereka bingkai ulang sebagai perang defensif. Di sisi lain, ada ancaman modern seperti imigrasi. Jembatan ini menghubungkan keduanya, menyiratkan bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemurnian bangsa adalah pertempuran abadi yang sama, baik dulu maupun sekarang. Pada akhirnya, semua ini cuma soal satu hal, sebuah gerakan yang secara fundamental masih hidup dalam bayang-bayang Hitler. Mereka tidak bisa lepas dari daya pikatnya. Semua taktik modern ini, selebaran yang cerdik, provokasi di jalanan, simbol tersembunyi, adalah upaya untuk membuat obsesi lama mereka tetap hidup dan relevan di dunia yang seharusnya sudah lama meninggalkannya. Jadi, sekarang Anda sudah lihat kan buku panduannya? Pertanyaannya untuk Anda adalah, di mana lagi Anda melihat gema-gema ini? Mungkin kutipan yang terasa familiar tapi sumbernya gak jelas. Mungkin simbol yang diadopsi oleh kelompok-kelompok tertentu, atau sejarah yang dibingkai ulang untuk tujuan politik masa kini. Propaganda ini mungkin berasal dari Jerman, tapi taktiknya bersifat universal. Di mana Anda melihatnya hari ini?